Penduduk di sekitarnya percaya Gunung Selamat dijaga oleh makhluk yang salah satunya sosok perempuan berjubah putih, wajahnya samar yang sering terlihat di jalur pendakian. Hahaha. Kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gua ingin menceritakan tentang kisah misteri Gunung Selamat. Nah, di tanah Jawa Tengah berdiri sebuah gunung yang raksasa, sangat tinggi, besar, pokoknya menembus awan, yaitu Gunung Selamat. Gunung tertinggi di daerah Jawa Tengah, sekaligus gunung yang menyimpan sejuta misteri. Banyak yang datang untuk menaklukkan puncaknya, namun tak sedikit pula yang pulang dengan cerita menyeramkan, bahkan ada yang tak pernah kembali lagi. Dari awalnya saja sudah cukup menyeramkan. Mari kita lanjut, dan jangan lupa simak ceritanya. Hahaha. Dari suara gemelang yang tak kasat mata, pasar setan di tengah hutan, hingga sosok gaib yang menuntun pendaki ke arah yang salah. Gunung ini bukan sekedar jalur pendakian, tapi sebuah gerbang yang menuju dunia lain. Malam ini mari kita telusuri bersama misteri Gunung Selamat. Gunung Selamat, gunung tertinggi di Jawa Tengah, berdiri gagah di ketinggian 3.432 mdpl di atas permukaan laut. Bagi sebagian orang, Selamat adalah gunung penuh pesona. Tapi bagi pendaki, ia bukan hanya soal jalur terjal atau cuaca yang sulit ditebak. Gunung Selamat adalah rumah bagi ribuan misteri, bisikan gaib, dan kisah-kisah kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Seram. Belum cerita aja udah mulai berdiri. Konon nama Selamat sendiri bukanlah sekedar nama, tetapi doa agar setiap orang yang melintas di sekitarnya diberi keselamatan. Namun justru di balik nama itu tersimpanlah kisah yang jauh dari kata selamat. Serem. Di Gunung Selamat ini banyak kisah-kisah misteri, seperti salah satunya adalah pasar setan. Nah, pasar setan ini kita udah gak asing lah ngedengarnya. Banyak seperti di tempat-tempat yang gunung lain. Pasti kalau kata gue mah kayaknya di setiap gunung pasti ada ya pasar selamat. Pasar gaib. Soalnya di video sebelum-sebelumnya gue pernah cerita tentang Gunung Lawu. Itu ada pasar gaib. Terus di gunung Salak itu juga ada pasar gaib. Nah, kali ini dicerita tentang kisah Gunung Selamat juga ada tentang pasar gaib. Jadi pasar gaib ini bukan cuman ada di satu gunung ternyata. Jadi pasar selamat ini pasar selamat ya. Jadi pasar gaib ini ternyata banyak ya. Biar nggak oleng. Nah, kita cerita langsung ke cerita pasar setan. Banyak pendaki yang menceritakan hal aneh ketika melewati jalur tertentu. Di malam hari, tiba-tiba ada udara penuh aroma sate
bakar, jagung rebus, terus dan makanan hangat. Suara orang yang bercakap-cakap, tawar-menawar, bahkan gamelan yang ditabuh pelan. Mengerikan. Di sebuah gunung malam-malam ada suara orang yang lagi tawar-menawar. Terus ada suara gamelan. Mengerikan tuh. Hari yang mantap. Seolah ada pasar yang ramai di tengah hutan, tapi saat mereka menoleh, yang terlihat hanyalah pepohonan gelap, dingin, dan hening. Mereka menyebutnya pasar setan. Dan konon, siapapun yang tergoda mengambil barang tersebut, di sana dia akan hilang tanpa jejak. Jadi, bagi kalian yang suka mendaki, kalau misalnya ada barang di malam hari gitu ya, ketemu kayak kelihatannya kayak pasar gitu, ada barang gitu yang sekiranya bisa diambil, kalau bisa itu jangan diambil, karena kalau diambil kalian akan hilang. Bukan cuman hanya pasar gaib, ternyata suara gamelan dan pesta gaib pun itu ada. Beberapa pendaki lain mengaku mendengar suara gamelan mengalun pelan seperti ada pesta besar di kejauhan. Padahal di ketinggian ribuan meter, mana mungkin ada pesta gitu. Itu tempatnya gelap, bro. Yang lebih menyeramkan, ada yang mengaku melihat cahaya lampu seperti obor, terus lengkap dengan bayangan orang-orang yang menari. Tapi saat didekati, cahaya itu padam dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang pekat. Jadi kalian kalau misalnya lagi naik gunung di malam hari, melihat ada cahaya yang sangat terang, kalau bisa jangan disamperin. Percuma, karena di situ tuh nggak ada apa-apa. Itu hanyalah hayalan atau halusinasi kita. Bisa jadi kita lagi sedang dikerjain oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, bahkan bukan cuman kalian mendengar atau melihat, kalian juga akan tersesat di dunia lain. Banyak kasus pendaki yang tersesat di Gunung Slamet, bukan karena tak tahu jalur, tetapi karena mereka berputar-putar di tempat yang sama. Berarti cerita ini udah nggak aneh, berputar-putar. Di Gunung Lawu juga banyak yang berputar-putar, bahkan di Gunung Slamet juga. Menarik juga ya. Ada kisah seorang pendaki yang berjalan semalam, tapi selalu kembali ke pohon besar yang sama. Ia mengaku mendengar bisikan ke kiri, ke kanan, ikutin aku. Suara itu terdengar lembut seperti menuntun, tapi ketika ia ikuti, ia justru semakin tersesat. Hingga akhirnya ia duduk terdiam dan membaca doa, dan tiba-tiba jalannya terbuka. Jadi bagi kalian yang beragama, kalau misalnya kalian naik gunung, misalnya ada suara yang menuntun kalian untuk mengarahkan jalan, kalian harus buru-buru membaca doa. Ya sebenarnya sih nggak harus pas kita ngedengar aja. Sebelum kita naik gunung, sebelum kita mendaki nih, kalau bisa kalian baca doa dulu agar diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Selain tersesat di dunia lain, ada sosok penjaga di gunung ini yang sangat menyeramkan. Penduduk di sekitarnya percaya Gunung Slamet dijaga oleh makhluk yang salah satunya sosok perempuan berjubah putih, wajahnya samar, yang sering terlihat di jalur pendakian. Hahaha. Ini mah udah gak aneh. Di Gunung Slamet juga penjaganya katanya wanita berbaju putih juga. Di Gunung Slamet ini juga ternyata
ada juga wanita. Banyak banget. Nah, ada pendaki yang mengaku ditolong sosok itu. Nah, saat hampir jatuh ke jurang, ia merasa dituntun sampai subuh. Namun, ketika matahari terbit, sosok itu hilang begitu saja. Ternyata baik juga ya dia. Jadi, ternyata makhluk gaib itu gak semuanya jahat ya. Gak semuanya dia menuntut ke jalan yang sesat. Ternyata sosok wanita ini itu baik ternyata. Dia memberi jalan. Nah, di sini ada tragedi dan korban jiwa. Gunung Selamat juga dikenal memakan banyak korban. Ada yang tersambar petir di puncak, terus ada yang hilang begitu saja dan tidak kembali lagi. Nah, masyarakat percaya selain faktor alam, ada juga penunggu yang meminta tumbal. Sebab itulah setiap pendakian di Selamat tidak pernah dianggap remeh. Hingga kini, misteri Gunung Selamat belum pernah terpecahkan. Mengapa suara gamelan sering terdengar? Benarkah ada kerajaan gaib di puncak Gunung Selamat? Dan apakah benar para pendaki yang hilang itu sesungguhnya terjebak di dunia lain? Yang jelas, Gunung Selamat bukan sekedar gunung. Ia adalah gerbang menuju misteri. Dan bagi siapa saja yang berani mendaki, harus siap menghadapi apapun yang menunggu di sana. Nah, dari kisah Gunung Selamat kita belajar bahwa alam bukan sekedar tempat indah untuk dinikmati, tapi juga itu rumah bagi hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Sebagai manusia, kita hanya tamu, dan setiap tamu wajib harus tahu diri. Jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan larangan, dan selalu jaga ucapanmu saat berada di tempat yang keramat. Ingatlah, keselamatan bukan hanyalah soal fisik, tapi juga tentang menjaga hati, niat, dan sikap kita. Karena di balik dinginnya kabut Gunung Selamat, ada mata yang selalu mengawasi kita dan telinga yang selalu mendengar. Mantap. Lanjutkan. Oke. Jadi bagi kalian para pendaki ataupun masyarakat ataupun ya semuanya lah, kita itu harus menjaga sikap kita dan harus menggunakan hati kita untuk saat berada di tempat orang lain. Karena ingat, kita sebagai tamu, bukan sebagai orang situlah. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat pesan saya, di setiap misteri selalu ada mata yang selalu mengawasi. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.